Di Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 Maulida dan juga di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu adalah perubahan kelima, serta yang keenam itulah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Kalau kita lihat teman-teman, ini di bab 2 ya. Di bab 2 ini terkait dengan apa? Nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, sama pemberitahuan SPT tahunan atau badan, dan juga tata cara pembayaran. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mr. Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan CEO dan founder dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Luar biasa. Kali ini Sobat Jontex kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menindaklanjuti episode yang sebelumnya nih Pak Sabar. Betul. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Mungkin kita mulai saja langsung Pak Sabar. Silakan. Oke, baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana proses verifikasi persyaratan subjektif dan objektif yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak sebelum diterbitkannya NPWP atau pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pak Sabar? Oke. Teman-teman, di podcast sebelumnya kita sudah bahas bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system dan harus memenuhi dua unsur. Betul. Yaitu subjektif dan objektif. Oke. Terus kalau kita berbicara subjektif dan objektif ini, bagaimana cara untuk apa tadi verifikasinya? Iya. Bagaimana cara verifikasinya? Sebenarnya ini sudah diatur di dalam Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 dirubah kembali di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu perubahan kelima, serta yang terakhir adalah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di nomor 7 tahun 2021 di pasal 2 ayat 4A. Coba kita lihat ya, di pasal 2 ayat 4A ini dikatakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang telah diberi nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan dimulai ketika memenuhi syarat-syarat ya. Syarat-syarat apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ini? Ya, tidak lebih dari 5 tahun sebelum NPWP diterbitkan atau pengakuan sebagai pengusaha kena pajak. Itu di Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 Maulida dan juga di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu adalah perubahan kelima, serta yang keenam itulah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Kalau kita lihat teman-teman, ini di bab 2 ya. Di bab 2 ini terkait dengan apa? Nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, sama pemberitahuan SPT tahunan atau badan, dan juga tata cara pembayaran. Jadi di bab 2 Undang-Undang KUP ini ada 4 garis besar yang dibahas. Yang dibahas adalah tentang NPWP, bagaimana tata cara pemberian NPWP, bagaimana cara pengukuhan PKP itu diajukan atau ditetapkan secara jabatan pun itu jelas di bab 2 ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan surat pemberitahuan. Ya, SPT ini nanti detail lagi itu dibahas di pasal-pasal ini. Dan yang keempat adalah bagaimana tata cara pembayaran pajak. Jadi 4 garis besar yang dibahas di dalam pasal 2 ini. Oke, terkait dengan persyaratan subjektif dan objektif, ini ada di pasal 2 ayat 1. Kita baca sama-sama. Setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ya. Ini ada teman-teman nih, subjektif dan objektif nih. Jangan salah, subjektif dan objektif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak nih. Wajib ya. Wajib mendaftarkan diri yang meliputi wilayah kerjanya atau tempat kedudukan daripada wajib pajak kepadanya diberikan NPWP. Titik sampai di situ. Terus kalau kita lihat lagi teman-teman, kalau kita lihat penjelasan dari pasal 2 ayat 1A
di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ini adalah perubahan yang ke-6 yang saya sampaikan tadi adalah kita lihat semua wajib pajak disampaikan di sini sangat jelas di penjelasan ini kalau kalian baca undang-undangnya ya. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Terus Pak Sabar kalau tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif bagaimana Pak? Ya berarti tidak wajib mendaftarkan NPWP, selesai, case close di situ. Gak usah panjang lebar berbicara. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan apa? Kembali lagi dikatakan Self Assessment System. Kalian jangan salah, sistem perpajakan Indonesia sampai detik ini adalah Self Assessment System. Oke. Wajib dikatakan di sini wajib mendaftarkan diri. Wajib loh, bukan berarti boleh atau tidak. Dikatakan di penjelasan ini wajib mendaftarkan diri pada kantor wajib pajak untuk dicatat, untuk diadministrasikan sebagai apa Pak? Sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan apa? Untuk mendaftarkan NPWP. Jadi masuklah kalian itu ke sistem daripada DJP, ya. Persyaratan subjektif dan objektif ini pun dipertegas. Yang sesuai dengan apa Pak? Yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1980. Jadi ini ada kaitannya teman-teman dengan Undang-Undang PPH. Oke, jelas ya sampai di sini. Jadi subjek pajak itu diatur di dalam Undang-Undang KUP ini. Tetapi persyaratan menjadi subjek pajaknya adalah itu diatur di dalam Undang-Undang PPH. Kan di sini. Persyaratan subjektif kan jelas dikatakan aja. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukan sesuai dengan Undang-Undang KUP. Ya. Paham ya sampai di situ? Terus kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap siapa, Pak? Terhadap wanita yang dikenai pajak secara terpisah. Karena pada prinsipnya wanita yang sudah menikah, dia ikut NPWP suami. Kecuali dia menghendaki kewajiban perpajakannya tersendiri. Kita baca nih di penjelasan daripada pasal 1 ini, pasal 2 ayat 1 ini. Dikatakan di sini, kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita yang kawin yang dikenai pajak secara terpisah. Karena apa, Pak? Karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim pengadilan. Atau apa, Pak? Atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan atas harta. Jadi bisa, jadi wanita tersebut yang sudah menikah itu bisa melakukan kewajiban perpajakannya tersendiri. Itu kata undang-undang ini. Kan seperti itu. Ini ada 2 poin yang digarisbawahi di dalam peraturan ini, dalam undang-undang ini. Pertama, bisa juga wanita tersebut maulida itu ada putusan hakim melalui pengadilan yang menyatakan mereka itu pisah. Oke. Ya dalam nggak tahu lah mungkin cerai lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan yang kedua bisa juga dia tidak cerai, tetapi dia sudah menikah menghendaki kewajiban perpajakan sendiri. Ya tapi harus dilengkapi dengan yang namanya perjanjian pisah harta. Oh ya. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat lagi nih, wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pajak NPWP atas namanya sendiri. Jadi bukan atas nama suaminya lagi. Oh, ya. Atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dikatakan di sini dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak kewajiban perpajakan suaminya. Jelas banget itu ya. Okay. Terus NPWP dikatakan lagi di penjelasan ini, NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas dan lain sebagainya. Itulah keterangannya di bawahnya itu. Tapi intinya sangat jelas di sana persyaratan subjektif dan objektif tersebut. Ya, jadi bagaimana cara memverifikasi kalau pertanyaannya Mbak Maulida tadi? Kembali lagi, ini mengacu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan karena dikatakan di penjelasan daripada KUP ini ya, di KUP ini di pasal 2 ayat 1 ini, persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai pajak subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterbitkan dari tahun 1984 dan perubahannya sampai terakhir, gitu loh. Oh. Jelas ya sampai di situ? Oke, baik. Nah, kemudian nih Pak Sabar,
apa saja kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP nih Pak Sabar? Oke, baik. Teman-teman kembali lagi, ini di Undang-Undang KUP ya, seperti yang kita bahas ini adalah perubahan ke-6 sejak diundangkan di tahun 1983. Ya, Undang-Undang KUP nomor 6 1983 itu berubah terus sampai perubahan yang terakhir ini adalah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Ini jelas di pasal 2. Makanya tadi kita bahas adalah di bab 2, tentang KUP, tentang undang-undang ini, itu yang dibahas apa? Yang dibahas tentang NPWP. Yang dibahas tentang apa? Tentang PKP. Yang dibahas tentang apa lagi Pak Sabar? Yang dibahas tentang SPT, masa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang dibahas adalah bagaimana tata cara pembayaran pajak. Itu poin 4. Dan ini juga yang berlaku Mbak. Oke, kalau misalnya wajib pajak tersebut mau NPWP-nya dihapus. Kan sistem perpajakan Indonesia adalah assessment system. Betul. Terus bagaimana kalau misalnya NPWP-nya itu mau dihapus? Ini sangat jelas diatur di pasal 2, di pasal 2 ayat 6. Kita baca ya, pasal 2 ayat 6 ini dikatakan di sana penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila pertama diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi sangat jelas di sini dikatakan Anda sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan tidak memenuhi lagi objektif itu bisa Mbak Maulida diajukan penghapusan. Berarti dia sendiri yang mengajukan. Kembali lagi, sistem perpajakan adalah self assessment system. Jadi tadinya dia yang mendaftarkan, dia juga yang menghapus, Mbak. Tetapi teman-teman harus diperhatikan permohonan penghapusan NPWP ini jika tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tadi. Sebagaimana pendaftaran NPWP yang dilakukan setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dan ini benar ada garis lurusnya. Kemana? Ke persyaratan penghapusan NPWP di mana tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif lagi. Berarti poin yang kita bisa ambil dari sini adalah baik pendaftaran NPWP maupun penghapusan NPWP itu harus memenuhi syarat tadi. Pendaftaran NPWP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan penghapusan NPWP pun adalah berdasarkan tidak memenuhi lagi persyaratan subjektif dan objektifnya gitu. Oke, dan yang berikutnya adalah kapan NPWP Anda bisa dihapus? Yang kedua adalah wajib pajak badan dilikuidasi ya, dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha ya. Jadi kalau misalnya ini kan badan ya, badan ya, kita nggak perlu bahas lagi itu badan PT CP ya dan sebagainya lah itu ya kan. Itu jadi kalau misalnya mau kalau dilikuidasi atau digabungkan atau dileburkan berarti kan harus ada NPWP yang akan dipakai, nggak mungkin double ya. Jadi harus ada satu tuh, yaitu bisa dihapus. Wajib pajak BUT bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya BUT tersebut tidak beroperasi lagi di Indonesia dan sudah tidak ada aktivitas bisnisnya lagi, maka dia bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Itu BUT, teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dianggap perlu oleh DJP. Berarti ini inisiatif daripada siapa? Inisiatif daripada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, untuk menghapus NPWP jika menurut daripada DJP tersebut tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi tadi pertama adalah si wajib pajak yang memohon untuk penghapusan NPWP, dan yang kedua tadi adalah wajib pajak itu dilikuidasi, dan yang ketiga wajib pajak BUT tersebut bentuk usaha tetap tersebut tidak beroperasi lagi di Indonesia, tidak lagi aktivitas bisnisnya, dan yang keempat adalah bisa juga dari DJP sendiri yang menghapus daripada NPWP tersebut karena menurut penilaian dan pemeriksaan penelitian yang dilakukan oleh DJP tidak memenuhi lagi persyaratan secara subjektif dan objektif.
Oke Pak Sabar, tadi Pak Sabar sudah bantu jelaskan juga nih terkait dengan bagaimana untuk proses penghapusan NPWP. Nah Pak Sabar, bisa dibantu jelaskan nggak nih ke Sobat Jontex untuk jangka waktu penghapusan NPWP tersebut? Oke, teman-teman, jadi gini kan, NPWP tersebut bisa dihapus jika tidak memenuhi lagi persyaratan subjektif dan objektif. Terus jangka waktunya itu untuk orang pribadi itu 6 bulan. Oke. Untuk badan itu 12 bulan. Itu diatur jelas di Undang-Undang KUP ya. Sebagaimana beberapa kali sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu di pasal 2A di ayat 7. Ya, di pasal 2 ayat 7 ini teman-teman bisa lihat dikatakan di sana, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan. Ini yang paling keren banget nih. Harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk orang pribadi dan badan itu 12 bulan. Sejak kapan Pak Sabar? Sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jadi begitu. Jadi salah satu persyaratan Anda, salah satu yang menyebabkan Anda diperiksa kantor pajak itu adalah saat Anda meminta penghapusan NPWP. Ya, di samping hal-hal yang lain yang menyebabkan Anda diperiksa. Ya, tetapi kembali lagi yang kita bahas ini adalah terkait dengan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah salah satu faktor Anda diperiksa kantor pajak. Kenapa begitu Pak Sabar? Karena kantor pajak itu harus melakukan pemeriksaan. Ya, harus melakukan pemeriksaan supaya clear and clean. Ya, terkait apa? Terkait dengan hutang pajak Anda bagaimana, apakah sudah selesai? Dan yang kedua, apa benar Anda tidak memenuhi persyaratan subjektif? Apa benar Anda tidak memenuhi persyaratan objektif? Kan kantor pajak itu kan harus memastikan semua data informasi itu valid. Betul. Ya, sebelum dia memberikan suatu keputusan. Tetapi di undang-undang ini di pasal 2 ayat 7 ini dikatakan ada tenggang waktu, ada jangka waktu. Kan seperti itu. Ada jangka waktu. Jangka waktunya 6 bulan untuk orang pribadi, untuk badan itu maksimum 12 bulan. Oke. Seperti itu. Kenapa sih undang-undang ini harus memberikan suatu batas waktu supaya ada kepastian hukum juga bagi wajib pajak. Jangan sampai, oh saya melakukan permohonan penghapusan NPWP tapi nggak tahu kapan mau dihapus, kapan dikasih keputusan. Makanya dikatakan di sini saat permohonan diterima lengkap, itu kata undang-undang ini di pasal 2 ayat 7 itu dikatakan saat permohonan diterima lengkap. Jadi jangan salah juga, kalau menurut Anda permohonan yang Anda sampaikan kepada DJP itu tidak lengkap, itu tidak termasuk loh. Karena undang-undang ini mengatakan di pasal 2 ayat 7 ini dikatakan saat permohonan diterima lengkap. Jadi kalau permohonan Anda masuk tetapi tidak lengkap, itu dikategorikan tidak terhitung sejak hari itu untuk menghitung 6 bulan untuk orang pribadi, badan 12 bulan. Begitu ya kurang lebih ya. Oke, tapi kalau kita lihat lagi teman-teman, apa sih yang ditaruh di dalam di penjelasan ini, di undang-undang ini nggak ada lagi, udah clear sampai di situ. Tidak ada lagi penjelasan, ya. Kalau misalnya di pasal itu ya, di pasal itu masih butuh penjelasan, undang-undang ini akan mengatur penjelasannya lagi. Tetapi kalau menurut undang-undang ini sudah jelas dituangkan di pasal itu, maka kalau kita lihat penjelasan dari pasal itu tidak ada. Dia akan tulis cukup jelas. Gitu ya. Baik. Nah, tadi Pak Sabar menjelaskan ya terkait dengan perbedaan jangka waktu nih Pak Sabar. Kalau orang pribadi kan 6 bulan, kalau misalnya badan 12 bulan. Nah, itu apakah ada alasan tersendiri Pak Sabar kenapa dibedakan? Apakah yang badan lebih ribet atau bagaimana? Baik. Secara logika sih iya, karena gini, karena lebih rumit pemeriksaan yang dilakukan terhadap badan. Ya, itu. Jadi karena pertama kalau itu kan perusahaan ya. Belum lagi laporan keuangannya apakah sudah selesai di audit, apakah memang hutang-hutang pajaknya atas laporan SPT-nya masa sudah selesai, SPT tahunan badan apa sudah selesai, hutang pajaknya bagaimana, apakah masih ada keberatan yang belum selesai, apakah ada banding yang belum diputus di pengadilan, segala macam kan. Lebih komplit, lebih kompleks permasalahannya kalau di badan. Tetapi kalau di SPT kalau di wajib pajak orang pribadi itu jauh lebih simpel ya. Walaupun dia buat pembukuan atas orang pribadi itu masih jauh lebih simpel dibandingkan dengan badan. Sehingga itu mungkin yang menjadi menjadi pertimbangan daripada pemerintah sehingga membedakan orang pribadi itu udah cukup 6 bulan.
badan itu tambahkan 6 bulan lagi, jadi 12 bulan. Tapi perhatikan teman-teman, ini poin penting juga untuk saya utarakan di YouTube ini. Kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak DJP tidak memberikan keputusan ya dalam jangka waktu 6 bulan, dan juga dia tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sesuai yang diatur di dalam pasal 2 ayat 7 undang-undang ini, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap disetujui. Oke. Itu poinnya, dianggap disetujui. Jadi bagaimana sih supaya jangan sampai salah DJP, ya segera dong periksa, kan begitu. Kan dikasih tenggang waktu sama Anda sampai 6 bulan untuk orang pribadi. Badan 12 bulan. Karena begitu Anda melewati jangka waktu 6 bulan untuk orang pribadi, melewati jangka waktu 12 bulan untuk badan, maka dianggap permohonan penghapusan NPWP tersebut disetujui, gitu loh. Permasalahannya, kalau sudah melewati batas waktu tersebut dan masih ada hutang pajak dan lain sebagainya, itu dianggap selesai loh. Oh, hilang ya Pak Sabar? Ya iya, karena kan dianggap makanya itu benar-benar DJP itu harus sangat hati-hati jika ada permohonan penghapusan seperti itu. Oke. Ya, keberatan juga sama. Nanti kita bahas itu. Oke, baik. Nah, kemudian berarti tadi ya berarti DJP juga perlu memperhatikan ya Pak Sabar. Betul. Ketika ada permohonan untuk pengajuan penghapusan NPWP harus segera diproses supaya tidak sampai terlewat seperti itu. Oke Pak Sabar. Nah, kan tadi seperti yang sudah Pak Sabar jelaskan nih, kalau di Indonesia ini kan kita menganut sistem self-assessment system. Berarti kan yang mana kita melaporkan sendiri nih Pak Sabar. Nah, kalau ternyata nih pada saat proses pelaporan SPT, ternyata si WP ini tuh melaporkan tidak benar dan dia mengakui kesalahannya tersebut. Nah, apakah ada peraturan dari perpajakan yang mengatur akan hal tersebut Pak Sabar? Oh, iya. Bagaimana teknisnya? Oke, ngaku dosa nih Ngaku masalahnya. dosa, Oke, iya. jadi gini. Ya mungkin pertimbangan daripada pemerintah juga, Tuhan aja mengampuni, masa kamu nggak mengampuni? Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Tapi maksudnya diampuni bukan berarti ya udah kamu tidak dikenakan sanksi apa-apa, kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, itu ada Mbak, ada di pasal 8 ayat 3. Oh, ya? itu diatur Mas Abang? Ada di pasal 8 ayat 3 di Undang-Undang KUP, bagaimana sudah dirubah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, itu di pasal 8 ayat 3. Oke. Saya bacakan ya. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, jadi udah diperiksa nih. Oke. Saya ngaku nih, ya kan? Ya. Bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dikatakan di sini dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya. Jadi gini loh, pengakuan itu pun harus pengakuan tertulis. Iya. Ya, jadi si wajib pajak ini sudah diperiksa nih ceritanya. Terus dia tiba-tiba ngaku, ya. Oh ya, saya salah Pak, saya hilaf Pak. Begitu. Itu ada tidak benar. Betul. Saya menyampaikan data itu, informasi itu tidak benar. Oke. Ya. Oke. Terus selanjutnya bagaimana? Ya, dikatakan di sini. Si wajib pajak tersebut harus memberikan pengakuan secara tertulis, karena undang-undang ngomong seperti itu. Ya, bukan lisan, undang-undang yang bicara. Kita kan ya. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis. Ya, jadi tertulis nih teman-teman. Ya. Mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, mungkin juga tidak menyampaikan SPT dalam kondisi ya. Jadi gini, pidana, salah satu pidana itu adalah dia tidak menyampaikan SPT. Itu salah satu. Ya, di samping berbagai macam penyebab pidana di bidang perpajakan, tetapi salah satunya tidak menyampaikan surat pemberitahuan, itu pidana. Yang kedua, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, tidak lengkap, dan tidak melampirkan keterangan yang isinya sesuai atau tidak benar. Makanya kalau kita lihat kemarin di YouTube kita adalah SPT harus diisi dengan lengkap, jelas, benar. Kan seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan itu dianggap tidak benar. Ya. Kalau dia mengakui bahwa hal tersebut dia lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, intinya diakui secara tertulis, maka di pasal 3 ini dikatakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau 39 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang mulainya penyidikan belum diterbitkan, belum diberikan kepada penuntutan umum atau penyidik ke pejabat polisi. Jadi seperti ini teman-teman. Selama pemeriksaan itu sudah diadakan, penyidikan itu sudah dilakukan, tetapi belum masuk ke penuntutan di pengadilan, ya, di pengadilan ataupun di penuntutan umum atau ke penyidikan kepolisian, itu masih bisa.
Tetapi kalau udah masuk ke penyidikan di penuntutan umum, udah penuntutan umum nih sama sekolah itu nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi. Tetapi dikatakan kembali teman-teman di pasal di pasal 3 di pasal 8 ayat 3A tadi yang kita bahas. Ini ditambahkan lagi di pasal 8 ayat 3A dikatakan di sini. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi yang kita baca tadi, disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak, ya, dan beserta sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi begini, oke, kamu bisa mengakui kesalahan, kamu mengakui ketidakbenaran, gak ada masalah. Selama belum dilakukan tindakan, sebelum dilakukan penuntutan di pengadilan atau masuk ke kepolisian, itu oke, gak ada masalah. Tetapi kamu harus bayar bunga dan denda plus 100% dari hutang pajaknya. Wah. Gitu loh. Jadi yang tadinya itu pokoknya 1 miliar ditambah plus bunga denda itu ditambahkan lagi 100%-nya. Jadi ibaratnya 2 kali lipat. Kurang lebih. Kan 100% kan berarti kan 2 kali lipat, ya. 100%. Jadi tambahkan 100%. Itu bisa. Tetapi dengan syarat itu belum melakukan penuntutan di pengadilan, ya. Penuntutan ataupun belum masuk ke penyidikan kepolisian. Teman-teman, kita bisa baca penjelasan di pasal 8 ayat 3A ini. Apa yang disampaikan di sini? 3A ini ya. Kalau saya baca sih udah jelas, nggak ada lagi. Karena kalau saya baca di undang-undang ini tidak ada lagi penjelasannya. Berarti udah clear di situ. Ya, kecuali memang belum jelas ya, tapi di undang-undang ini di ayat 3 sama 3A itu udah jelas, Maulida. Baik. Ya, jadi kalau udah jelaskan situ, kalau penjelasannya itu nggak ada lagi, saya lihat. Udah clear. Intinya selama belum dilakukan penuntutan dan penyidikan di kepolisian, Anda bisa mengungkapkan ketidakbenaran itu, tetapi ditambahkan bunga dan denda plus 100%. Udah itu. Pak Sabar. Nah, tapi Pak Sabar, itu konsekuensinya, itu resikonya. Itu resikonya, Mbak. Baik. Itu kan tadi case-nya kalau misalnya si wajib pajak ini memang setelah diperiksa, kemudian dia mengakui kesalahannya. Nah, untuk dendanya ini kan dibayarkan 2 kali lipat. Terus bagaimana nih Pak Sabar, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan, WP itu salah tapi tidak mengakui, itu dendanya bakal lebih besar atau bagaimana Pak Sabar? Bukan ke situ larinya. Ya tetap masuk ke penuntutan. Iya, masuk ke pidana. Berarti lebih. Iya, kan akan pilih. Ini jadi pajak ini kan ada perdata sama pidana. Sebenarnya ini pidana, Mbak. Ya, pidana itu adalah pertama tidak menyampaikan SPT, itu masuk dalam pidana, dan yang kedua adalah menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak melampirkan lampiran yang sebenarnya, atau dipalsukan lah, lain sebagainya lah, itulah ceritanya di situ. Itu masuk pidana. Harusnya ini orang di penjara, udah. Itu aja titik. Harusnya, makanya dia masuk ke penuntutan umum sama ke penyidikan ke kepolisian. Harusnya. Tetapi karena lu ngaku bersalah, ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak masuk, kita nggak lanjutkan ke penyidikan nih. Tetapi kamu harus bayar nih. Bayarnya dendanya apa? Bunga denda plus 100%. Itu masuk di dalam pasal 8 ayat 3A ini, Maulida gitu. Ya.
Oke, jadi gini Mbak Maulida, itu kan tadi kan arah pidana ya. Tetapi seperti ini pemeriksaan sudah dilakukan nih. Ya, kalau kita lihat ya di pasal 8 ayat 4 ya, kita baca nih pasal 8 ayat 4 ini. Apa sih yang dikatakan di pasal 8 ayat 4 ini? Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini pemeriksaan normal. Ya. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Jadi gini loh, nanti kita bahas terkait dengan pemeriksaan ya. Apakah sudah ada di YouTube sebelumnya, saya nggak ngerti. Pemeriksaan itu Mbak, itu pertama diterbitkan dulu namanya surat perintah pemeriksaan. Terus permintaan data dan keterangan, terus sampai terakhir nanti itu namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya, SPHP. Ya. Jadi sebelum SPHP ini terbit, si wajib pajak itu boleh mengungkapkan ketidakbenaran. Ini untuk di pasal 8 ayat 4 ini. Jadi ini pemeriksaan normal ya. Teman-teman, ini bukan ke penyidikan loh. Yang tadi kan penyidikan tuh. Ya. Ini pemeriksaan, dua hal yang berbeda. Pemeriksaan sama penyidikan. Ini adalah pemeriksaan. Di pemeriksaan ini berjalan normal nih. Setelah di akhir daripada pemeriksaan, si wajib pajak ini datang nih, itu nggak benar loh. Saya mengaku nih, itu tidak benar yang saya laporkan itu. Tetapi belum terbit namanya SPHP, belum terbit. Kalau sudah terbit SPHP, itu nggak ada lagi cerita. Sudah selesai, ya. Tetapi sebelum terbit SPHP itu bisa, ya. Makanya di pasal 8 di pasal 8 ayat 5 dikatakan di sini. Ya, tapi dengan syarat nih, teman-teman jangan sampai salah. Ini belum terbit namanya SPHP. Makanya dikatakan di sini belum diterbitkan SPHP, ya. Sendiri mengungkapkan dalam laporan tentang ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Tapi belum diterbitkan namanya SPHP. Walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan dengan syarat, DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, belum. Ya, dalam case ini jangan sampai salah. Ini belum diterbitkan namanya SPHP. Ya, belum. Kalau seperti itu bisa diungkapkan. Di pasal 5 dikatakan seperti ini, teman-teman. Pajak yang kurang dibayar. Ini nih. Ini untuk menjawab pasal 4. Dikatakan di sini. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tadi. Jelas ya? Harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung pajak sejak kapan. Ya, jadi teman-teman nih, di pasal 4 tadi dikatakan Anda boleh mengungkapkan ketidakbenaran dengan syarat SPHP belum diterbitkan. Jelas ya sampai di situ ya. Kalau Anda mengungkapkan ketidakbenaran tersebut sebelum SPHP tersebut, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Anda dikenakan bunga beserta denda, ya, per bulan, ya, dihitung sejak kapan? Dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan terakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Ya, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tahunan atau jatuh tempo pembayaran terakhir berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa. Dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi begini. Kalau misalnya saya kasih contoh nih. Kalau misalnya SPT tahunan yang diperiksa ini adalah 2022. 2020 nih. Sekarang 2024. Diperiksa nih SPT tahunan 2022 kan. Berarti nanti dihitung teman-teman bunga dan dendanya itu sejak terakhir penyampaian SPT tahunan badan. SPT tahunan badan 2022 itu terakhir bulan April tahun 2023, benar ya? Betul. Karena 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, gitu ya Maulida ya? Betul. Kalau untuk orang pribadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, berarti bulan Maret. Kalau yang diperiksa ini misalnya tahun 2022 Mbak, ini kan terakhir harus sampaikan kan April, ya? April 2023.
diperiksa nih tahun 2004. Oke. Nanti dihitung, Mbak, bunganya itu sejak kapan? Sejak penyampaian terakhir SP tahunan. Oke. Yaitu bulan April tahun 2023. Dihitunglah bunganya di situ plus denda. Ya, maksimum 24 bulan. Oke, beda cerita nih, 24 bulan. Ini kalau pemeriksaan normal. Beda tadi yang kita bahas. Yang kita bahas tadi itu adalah terkait dengan pidana. Makanya masuk ke penuntutan umum, masuk ke kepolisian, itu beda cerita. Itu namanya masuk ke penyidikan. Oke. Tetapi kalau untuk pemeriksaan normal, Mbak Maulida, ini bisa dilakukan pengungkapan ketidakbenaran, tetapi harus diungkapkan dengan laporan tersendiri. Oke. Dengan catatan, bunga dan denda itu harus dibayarkan sejak terhitung penyampaian SPT tahunan terakhir. Kalau ini masa, sama. Kapan misalnya SPT masa PPN, misalnya Januari, harus dilaporkan misalnya Februari 2023. Ya udah dihitung sejak itu, Mbak. Oke. Dihitung sampai kapan? Sampai tanggal pembayaran. Oke. Tetapi dibatasi ini, Mbak, itu maksimal 24 bulan. Kalau yang tadi itu tidak dibatasi, tetapi plus denda 100%. Ah, beda-beda ya. Iya. Jangan disamakan. Kalau yang tadi itu plus 100%, kalau ini cuma dibatasi sampai di 24 bulan. Oke. Kalau 1 bulan itu dianggap penuh. Oh, kalau misalnya lewat 1 hari nih, jadi bulan Maret, ya dianggap satu bulan itu penuh. Ya, jadi perhitungan bunga dan denda di DCP itu tidak ada bunga per hari, bunga per 10 hari, bunga per hari, tidak ada. Jadi begitu melewati masuk di tanggal 1 misalnya bulan berikutnya itu dianggap full 1 bulan. Oh, oke. Jadi telat 1 hari sama telat 1 bulan sama aja. Itu intinya. Oke. Berarti jangan sampai telat ya Pak Sabar ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Sabar, bagaimana mekanisme serta batasan waktu yang diberikan kepada WP untuk melakukan koreksi terhadap surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan, terutama dalam konteks wajib pajak yang menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya. Oke, ini ada kembali lagi, ini ada di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu ada di pasal 8 ayat 6. Oke, di pasal 8 ayat 6 ini apa sih dikatakan di sini, kita lihat ya. Kita lihat di pasal 8 ayat 6 ini dikatakan di sini ya. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, ini namanya SKP. Oke. Surat keputusan keberatan, kalau misalnya dia keberatan ke Kanwil, keputusan keberatannya misalnya ditolak atau diterima. Surat keputusan pembetulan, ya, bisa juga SPT itu dibetulkan oleh kepala kantor, dia punya kewenangan. Ya, atau Kanwil pun bisa membetulkan SPT. Putusan banding, kalau ini terkait dengan pengadilan, ya, di pengadilan itu bisa banding sama gugat, ya. Putusan peninjauan kembali, kalau itu masuk ke Mahkamah Agung, ya, PK itu adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau upaya hukum luar biasa, yaitu masuk ke PK, ya. Ya. Tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang telah dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi itu dikasih waktu 3 bulan, Mbak. Ya, 3 bulan bisa dilakukan pembetulan, ya. 3 bulan, dalam jangka 3 bulan. Dalam hal seperti yang saya sampaikan tadi, ada keputusan keberatan, banding, dan lain sebagainya, itu dikasih tenggang waktu pembetulan 3 bulan. 3 bulan. Ya, karena undang-undang ini mengatakan diberikan waktu 3 bulan, ya, setelah menerima surat-surat ketetapan, keputusan, dan lain sebagainya tadi itu dikasih waktu cuma 3 bulan. Ya. Oke. Terus di apa penjelasan di ayat 6 ini, teman-teman? Ya, perhatikan di sini baik-baik di pasal 6.
Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali ya atas suatu tahun pajak yang mengakibatkan rugi fiskal ya, yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak ya. Itu maksimum bisa dilakukan 3 bulan ya. Dalam hal wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan lewat dari jangka waktu 3 bulan tadi ya, atau wajib pajak tidak mengajukan pembetulan sebagaimana akibat adanya surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, pembetulan, banding, peninjauan kembali ya, tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut, akan memperhitungkan dalam menetapkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi intinya itu cuma 3 bulan bisa dilakukan. Ini kan kalau misalnya rugi fiskal, Mbak, rugi fiskal ini kan bisa dikompensasi. Itu. Tetapi karena akibat daripada pembetulan ini rugi fiskalnya kan berubah nih. Itu cuma bisa dilakukan selama 3 bulan. Jadi kan kita bahas kan bahwa kompensasi kerugian ini terkait dengan kerugian fiskal ya. Kompensasi kerugian itu kan bisa dikompensasi koreksi fiskal, koreksi fiskal yang menyebabkan jadi rugi secara fiskal ya. Itu bisa dikompensasi selama 5 tahun. Tetapi akibat adanya keputusan surat-surat tadi, itu bisa lakukan pembetulan maksimum 3 bulan, itu maksudnya. Paham ya? Itu bisa, itu sampai dengan batas waktu 3 bulan. Begitu ada surat keputusan yang dikeluarkan, baik itu atas keputusan keberatan, ketetapan dan banding sebagainya. Begitu itu diterima, itu bisa dibetulkan dalam jangka waktu 3 bulan. Itu maksud undang-undang ini. Baik. Jelas sekali nih Sobat Jontex yang dijelaskan oleh Pak Sabar. Nah, mungkin Pak Sabar untuk podcast kali ini itu saja yang kita bahas. Nah, untuk Sobat Jontex di luar sana mungkin yang masih ada ingin pertanyaan nih dengan Pak Sabar, boleh tuliskan saja di kolom komentar YouTube-nya Jontex, nanti Pak Sabar akan bantu jawab. Nah, nanti kedepannya kita akan bahas lagi nih terkait dengan Undang-Undang KUP ya Pak Sabar ya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, untuk Sobat Jontex di luar sana juga yang mungkin membutuhkan konsultasi nih Pak Sabar terkait dengan perpajakan, masalah apapun Pak Sabar bisa bantu, tentunya Jontex bisa bantu. Silakan hubungi website kami di www.jontex.co. Nah, untuk Sobat Jontex terima kasih banyak sudah setia menonton Mr. Pajak Podcast, dan terima kasih juga Pak Sabar atas edukasinya untuk Sobat Jontex dan juga untuk Maulida pribadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya bersama saya Maulida hanya di Mr. Pajak Podcast.